Shalom warga PCC. Halo. Halo. Apa kabarnya? I'm blessed. I'm blessed. Tuhan, haleluya. Haleluya. Merdeka. Ya. Kita bersyukur ya pagi hari ini kita Sunday Celebration. Pagi ini kita berkumpul di Dago. Kita bersuka cita untuk memuji Tuhan, di mana kita melakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Kita akan melakukan segala sesuatu ke depan yang luar biasa, maka kita nanti akan menyembah Tuhan ya, di mana kita juga mengakses untuk halangan untuk mengakses kekayaan surga. Ya, kita akan dimana kita ada sekarang ini, kita merasakan bahwa kita ada di surga. Jangan memikir besok kita ada di surga, tapi sekarang ini kita menikmati hidup ini seperti di surga. Kalau kita damai sejahtera, walaupun kita dalam kondisi seperti apapun, kita akan merasakan damai sejahtera. Kita tidak takut, jangan merasa takut. Apapun kita hadapi, Tuhan itu sudah ada di depan. Dan yang pertama, kita sudah dilindungi oleh malaikat Tuhan. Di jalan atau di apapun juga kita mempunyai masalah, tidak usah takut ya. Maka sekarang ini yang kita akan diperjelas lagi bagaimana kita mengakses kerajaan surga ya. Lagi kekayaan, kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Yuk mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur karena pagi hari ini kita anak-anakmu warga PCC ini berkumpul di tempat ini. Bapak, kami mengucapkan syukur karena Engkau telah melakukan berkat-berkat-Mu dan kami terima berkat-berkat-Mu sehingga kami ucapkan terima kasih. Puji Tuhan, kami bersyukur Bapak menikmati rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan saat ini kita Sunday Celebration, kita ungkapkan bahwa kita itu mengalami hal-hal yang luar biasa bersama. Semakin hari semakin luar biasa kita mengakses kerajaan surga. Kita akan selalu belajar di mana kita akan mengerti akan kekuatan berkat-berkat-Mu dan kita merasakan kasih karunia yang melimpah dan kita pun terima kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak karena anak-anak-Mu ada di tempat ini dan kami selalu bersyukur dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salam. Salam. Siap memuji dan memuliakan Tuhan? Siap. Siap. Haleluya. Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to Thee. Glory, 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 merciful and mighty, God every person, blessed Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di hari yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segala nafas mulia
surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus dan sungguh, di depan katamu menerima kodanya. Malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Pujian bagimu, senang nafas memuliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Pujian bagimu, sedap dapat muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Mari kita balik berdiri, kita memuji Dia dengan sukacita, kita terima karena kita diterima oleh Tuhan. Kita terima karena kita yang tertutup dengan cara yang kudus, yang mana Dia bagi Tuhan. Kami yang tadi lebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami balik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, menyelamatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Di manapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari di sisi kita memuji Tuhan. Kami tebus dengan darah yang kudus, mengangkat
sebagai bukti karyamu, nyatakan kebesaran hidup. Berlari sampai tujuan, menempatkan mahkota kekal, kami terima bersambut Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Yes. Haleluya. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizatmu terjadi. Di situ pasti mukjizatmu terjadi. Di situ pasti mukjizatmu terjadi. Terus muliakan nama dan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Jadikan kami berjalan, Yesus. Jadikan kami jiwa kami, dan Engkau jadikan kami bait suci. Sehingga kekuatan-Mu ada dalam hidup kami. Hati kami tenang karena hadirat-Mu ada di mereka. Kekuatan di jiwa-Mu, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami yang memuliakan Engkau. Ketenangan bagiku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, haleluya Kau Tuhan, Kau ditinggikan Engkau, Kaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakanku, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih. Kami berjalan Tuhan, kami baik Tuhan. Hidup kami memuliakan Engkau. Hidup kami meninggikan Engkau Tuhan. Bukan hidup kami meninggikan kami sendiri. Bukan hidup kami Tuhan, tetapi Engkau Tuhan yang kami tinggikan dalam hidup kami. Keinginanmu, impianmu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah terus hati kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami takut dan gentar oleh karena kami memuliakan Engkau. Oleh karena kami Tuhan mengagumi Engkau Tuhan. Oleh karena kami Tuhan hormat untuk kami selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak pernah ketinggalan sendiri, tetapi Engkau tetap menyertai kami siang dan malam, setiap waktu. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Dan Engkau yang akan menopang setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dan kami hari ini Tuhan merayakan apa yang sudah Kau perbuat, Kau jadikan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami tidak terhalang, untuk kami menerima apa yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan mengerti Tuhan, untuk kami mengakses semua yang sudah Kau persiapkan, yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami yang Kau kasih. Dan Roh Kudus Engkau yang memberikan kami pewahyuan, yang memberikan kami pengetahuan, yang memberikan kami pengertian, dan yang memberikan kami kemampuan untuk menerima semua yang sudah Kau jadikan, yang sudah Kau lakukan, yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami, yang sudah Kau pulihkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang sepakat menerima yang terbaik kepada Tuhan Yesus berkata, Amin. Haleluya. Minggu yang lalu dan selama seminggu ya, kita belajar tentang di surga terjadi di bumi. Di bumi terjadi apa yang ada di surga. Amin. Ya, kita belajar dan ternyata itu Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya, banyak orang tidak mengerti hal ini sehingga orang banyak menanti-nantikan surga nanti ke depan. Ya. Padahal surga sudah disediakan saat ini pribadi lepas pribadi kita. Memang pada saatnya nanti akan ada pertemuan secara individu, secara jasmani, ya, ketika Tuhan datang dunia ini. Tetapi hari ini, ya, karena Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus mengalami surga, kita pun juga akan mengalami surga dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, jadi masalah, ya, tidak semua kita tahu bagaimana mengakses apa yang surga sudah sediakan. Ya, hari ini kita mau belajar sama-sama sehingga apa? Sehingga apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita di surga secara rohani itu terjadi dalam kehidupan kita secara jasmani. Amin. Siapa yang mau? Kita semua amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Kita buka dalam Yesaya 57 ayat 14. Yesaya 57 ayat 14.
Yesaya 57:14 berkata seperti ini. Ada yang berkata, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Amin. Ya, jadi jalannya sudah ada, yaitu Kristus, Yesus. Ya, kita buka batu sandungan, batu yang menutup jalan bagi umatku, bukan umat yang lain. Amin. Siapa yang umat Tuhan di sini? Kita semua. Ya, sehingga Tuhan mau dan Dia mau kita angkat semua, ya, batu sandungan, penghalang-penghalang dalam hidup kita. Ya, karena jalannya Dia sudah lakukan, jalannya Dia sudah sediakan, dan Dia sendiri jalan itu. Amin. Ya, nah. Jadi masalah orang percaya, ya, masalah kita ini orang percaya, bukan karena surga itu tertutup. Masalahnya ada halangan di dalam jalur akses kita dengan surga ini. Ya. Jadi seperti orang penyimpanan, ya, seperti orang penyimpanan, di situ ada macam-macam, ada kekayaan, mungkin ada bukti-bukti, ya. Isinya ada. Amin. Di surga itu ada isinya atau kosong? Ada isinya, ya kan, dan bagus-bagus. Hak untuk kita buka juga sudah ada. Amin. Ya. Tapi yang jadi masalah kuncinya hilang atau kodenya kita lupa, ya. Kode dan halangannya itu belum disingkirkan, ya. Halangannya belum disingkirkan. Bukan berarti apa? Tuhan itu pelit, bukan berarti seperti itu. Amin. Ya, Tuhan tidak pelit. Dia sudah lakukan semua dan Dia mau kita menikmati semua yang Dia sudah sediakan. Surga, kita berpikir surga itu tertutup, dia digedor, dia harus dibuka. Kita ayo buka pintu surga, sudah, ya, surga sudah terbuka. Kemudian Yesus sudah membuka jalan. Amin. Ya, dan Yesus pun ada jalan itu sendiri. Jadi hari ini kita mau bereskan semua batu sandungan dalam hati kita, pikiran kita, ya, dan pola hidup kita, bahkan iman kita, ya. Nah, mau kita bereskan? Mau. Tapi tersinggung ya? Boleh tersungging boleh. Kurang kewahyuan yang pertama. Ini ada 50 item ya. Dari satu item 10 menit bayangkan berapa? Ya. Ya, kalau kebanyakan ya takut bahaya kebanyakan. Yang pertama kurang kewahyuan, atau dikatakan kewahyuan itu seperti kita tuh melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, tapi kita bisa lihat itu. Itu kewahyuan. Jadi kita tidak melihat apa yang sebenarnya sudah ada, ya. Itu yang dinamakan kewahyuan. Nah, kita kurang kewahyuan di situ. Efesus 2:6. Kita belajar pelan-pelan, ya. Efesus 2:6. Sudah ketemu? Amin. Efesus 2:6 kata seperti ini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membagikan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Banyak orang Kristen dan kita semua tadi baca ya, Kristus memberikan tempat bersama-sama kepada kita, bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Ingat ya, ulang lagi ya. Dan di dalam Kristus Yesus, di dalam siapa? Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus? Kita semua, ya. Ia telah membangkitkan kita juga, amin. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Banyak orang membaca ayat ini tapi tidak melihat realitanya. Ya. Yang dia lihat realitas sekarang hidupnya kok susah. Hidupnya sekarang kok tertekan, penuh dengan ketakutan. Tidak lihat surga dalam keluarganya, tidak lihat surga dalam kerjanya, tidak lihat surga dalam pelayanannya. Ya. Apalagi dalam gerejanya ya repot sekali ya. Nah, karena apa? Karena tanpa pewahyuan, firman ini hanya teori gitu. Jangan mau gitu. Kita ini sedang belajar ya, seolah-olah ini teori, padahal ini sebenarnya realita.
Ya. Jangan sampai kita tidak bisa melihat firman ini sebagai firman yang hidup. Ketika kita renungkan, firman ini tertulis di Alkitab itu mati hurufnya. Tetapi ketika kita baca, kita renungkan, firman itu menjadi hidup, menjadi suatu realita yang hidup. Ya. Dan itu bisa kita alami. Ya. Jadi jangan sampai firman itu hanya teori saja. Kemudian posisinya, ya, firman ini posisinya hanya sebagai konsep teologis, satu konsep teologi aja. Ya. Imannya nanti, untuk mempunyai iman susah sekali, ya. Sehingga apa? Iman itu tidak bisa menghasilkan pengalaman. Gitu. Ya. Kami mempunyai beberapa rekan hamba Tuhan juga, pendeta juga yang berkata, Pak Sam, aku bisa bicara ini, tapi imanku, aku nggak tahu harus gimana. Aku bisa berkorban dan Yesus itu menyembuhkan, tapi aku nggak punya iman, sehingga aku tetap sakit-sakitan. Sehingga firman itu hanya sebagai konsep dalam hidupnya, tapi tidak pernah dia bisa alami. Nah, jangan sampai kita ini mengalami hal serupa seperti itu, rugi. Ya. Efesus 1:17 dikatakan seperti ini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Jadi kalau kita kekurangan pewahyuan, kekurangan hikmat, kita apa? Kita meminta, minta aja. Jadi dalam kerajaan Allah kita harus melihat supaya kita bisa miliki. Amin. Kalau kita tidak pernah melihat ada masakan enak, pernah nggak kita makan enak? Tidak pernah. Ya kan? Kalau kita nggak melihat menu makanan, tidak pernah kita bisa pesan makanan dan kita bisa menikmati makanan. Benar nggak? Ya kan? Kita harus meminta hikmat pewahyuan, ya, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa menyaksikan menu surgawi yang ada, ya, supaya kita bisa memiliki itu dan mengalami itu. Amin. Ya, ngerti ya. Jadi harus kita bisa mengerti firman ini, harus sampai kita bisa melihat pewahyuan itu. Ya. Ketika kita berkata di dalam surga tidak ada sakit penyakit, kita juga bisa melihat, oh ya, tubuhku sudah tidak ada penyakit lagi. Hidupku tidak pernah sakit lagi, bahkan susah untuk sakit. Ya. Jadi apa yang terjadi di surga itu harus terjadi dalam hidup kita melalui apa yang kita lihat. Kita harus punya pengalaman di situ. Oh, di surga itu tidak ada kegagalan. Ya. Sehingga apa? Sehingga oh ya, berarti hidupku ini nggak ada kegagalan. Seandainya kita masih ada kegagalan, jangan jadikan itu realitas sebenarnya. Ya. Jangan jadikan itu identitas kita hari ini. Tapi identitasku ini adalah aku dari surga, di mana aku tidak pernah gagal. Yang aku perbuat itu selalu berhasil. Sehingga ketika aku mengalami kegagalan, oh ya, aku mengalami kegagalan. Kenyataannya seperti itu. Tapi ya, aku orang yang berhasil. Aku bukan orang yang gagal. Apapun yang aku lakukan itu pasti berhasil dan aku berhasil. Jadi aku ikut dalam hidup kita, sehingga apa yang terjadi di roh itu akan mengikuti keluar. Sehingga apa? Sehingga lambat laun, ya, cepat lambat hidup kita terus akan mengalami promosi demi promosi. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan dasar yang salah. Amsal 23:7. Amsal 23:7 kata seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi orang yang membuat perhitungan mengatakan apapun tentang dirinya sendiri, yaitu apa yang dia katakan. Silakan makan dan minum katanya padamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ya, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami tadi kegagalan, ya, kita
kita percaya bahwa surga itu memang tidak bisa dialami sekarang. Mujizatnya hanya untuk zaman dulu. Mungkin kita punya pikiran seperti itu. Ya. Ketika kita kesulitan kita untuk mengakses salah satu pengasaran, kita punya pikiran-pikiran tentang diri kita gitu. Pikiran-pikiran yang salah selama ini. Ya kan? Seperti misalkan, oh surga itu nanti ya. Ya udah, berarti aku ini hidup seperti ini, dan aku juga belum di surga. Aku juga masih manusia, ya enggak? Kan sering orang berkata, orang tersinggung, orang marah, atau orang yang lemah, atau orang jadi juga cenderungso, ya kan? Masih manusia, ya kan? Bisa aja terjadi marah, kecewa, ya kan? Nah, itu yang terus kita akibatkan hidup kita, sehingga ya itu yang kita akan alami gitu. Ya. Terus kemudian mujizat hanya untuk zaman dulu, zaman para rasul dulu, zaman Tuhan Yesus sudah ada mujizat. Sekarang jarang-jarang dan susah, mungkin tidak ada. Ya. Kalau itu pikiran kita, ya kita nggak pernah mengalami kesembuhan, nggak pernah mengalami mujizat, nggak pernah mengalami pemulihan dalam hidup kita, nggak pernah mengalami sukacita dan sejahtera seperti dulu. Ya. Kemudian ketika kita perhitungkan dalam diri kita, oh kalau ada kelimpahan itu berbahaya. Kalau kita kaya raya bahaya, nanti kita bisa berbuat dosa, nanti kita bisa nyeleweng, nanti kita bisa foya-foya, nanti kita bisa lupakan Tuhan. Kalau image kita tentang kekayaan tentang kelimpahan itu seperti itu, ya itu adalah bahaya. Kita tidak akan mengalami itu. Ketika kita mengalami promosi, ada dapat bonus dan lain sebagainya, kita bisa tertutup. Aduh, kalau aku kaya ini, aku bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, jangan punya pikiran seperti itu. Ya. Pikirkan bahwa di surga itu ada kelimpahan, ada kekayaan, amin. Tetapi di surga tidak ada kejatuhan, tidak ada dosa. Sehingga ketika aku mengalami kekayaan, mengalami kelimpahan, ya, hidupku akan menjadi berkat, amin. Hidupku akan dipulihkan, bahkan hidupku akan semakin terang, mengalami promosi demi promosi. Aku tidak akan jatuh di dalam dosa apapun. Amin. Amin. Ya, itu yang harus ada dalam perhitungan kita tentang diri kita. Ada lagi yang berkata, oh hal supranatural itu pasti sesat. Kalau lihat ada supranatural, orang ada bisa menyembuhkan, disentuh ini aja orang bisa sembuh, ya. Itu sesatnya. Kita nggak pernah bisa mengalami hal seperti itu. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan itu supranatural, amin. Ya, tidak natural, tidak biasa-biasa saja. Semua yang dari Tuhan itu supranatural. Ya kita alami yang supranatural itu, amin. Bahkan sampai perkataan kita pun kadang-kadang kita heran, kok tadi aku bisa bersaksi seperti itu. Ya, itu hal supranatural yang harus keluar dalam hidup kita. Jangan sampai kita batasi perkataan kita untuk kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Aduh, nanti kalau aku menginjil, nanti beritaan ini, nanti orangnya marah, nanti orangnya tersinggung, nanti aku diusir, atau aku diakui lagi sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Jangan punya pikiran itu. Makanya minta hikmah. Ya. Amin. Amin. Ya. Karena apa? Ketika kita berkatakan Injil, dan Injil itu dikatakan firman Tuhan apa? Kekuatan Allah. Ketika kita mengatakan, berbicara tentang Injil, itu ada kekuatan Allah yang dapat merubah segala sesuatunya. Amin. Tetapi jangan sampai pikiran kita batasi tadi kemungkinan error tadi. Ya. Nah, maka kalau kita punya batas, membuka batasan-batasan pikiran itu, akses itu akan terbuka dengan otomatis. Ya, tidak akan tertutup. Jadi kepercayaan dasar ini harus diselaraskan dulu dengan firman Tuhan. Bukan tradisi atau trauma kita yang kita ikuti. Amin. Amin. Ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang hidupnya pernah ragu-ragu? Pernah? Sering? Jok-jok iya adalah keraguan dan ketidakpercayaan. Yuk, Yakobus 1 ayat 6-7. Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dalam apa? Iman. Yakobus 1 ayat 6-7. Dan sama sekali jangan bimbang, atau jangan sama sekali atau sedikit bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Dan jangan bimbang sedikit dulu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut
yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nanti kalau Mbak Yuli datang gimana? Tanya gimana rasanya diombang-ambingkan dengan gelombang laut, ya toh? Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Mbak Yuli di dalam kapal, walaupun dia diombang-ambingkan, dia nggak naik ke atas, dia percaya aja, nanti nyampe, dan akhirnya sampai. Puji Tuhan. Ya, jangan bimbang, jangan mengharapkan apa orang yang bimbang, ya, jangan mengharapkan apapun dari Tuhan kalau kita bimbang. Artinya apa? Kalau kita ragu-ragu, jangan harapkan kita dapatkan apa yang kita ragukan itu. Jangan. Sama kalau kita meragukan pasangan kita, atau anak kita, atau sahabat kita, jangan harap kita mendapatkan sesuatu dari dia juga. Amin? Ya, jangan. Jadi walaupun ya teman kita ini, pasangan kita ini meragukan banget, ya, jangan ragu, tetap percaya aja. Amin? Ya, percaya bahwa dia pasti pulih, dia pasti hebat, dia pasti mampu, segala supranatural ada dalam hidupnya, dia pasti luar biasa. Ya, amin. Ya, jangan bimbang sedikit pun. Kalau kita bimbang, ya sama aja kita nggak langkah, gitu. Kita maju mundur, ya kan? Nggak nyampe, gitu, ya kan? Ya kan? Apapun yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, jangan bimbang. Ya. Contohnya apa? Israel. Ya, Israel melihat tanah perjanjian. Amin. Amin. Ketika dia lihat ke sana, dia tengok, dia intip, dia apa? Raksasa. Ya, mereka lihat raksasa. Nah, yang jadi fokusnya adalah halangan bukan janji Tuhan. Sehingga nggak mungkin kita masuk. Kita aja kayak belalang di hadapan mereka. Ya, meragukan dirinya sendiri. Ya, yang dilihat raksasa yang serem, yang kuat, yang besar, ya, dan pasti kita nggak bisa. Mereka nggak pernah lihat janji Tuhan. Ya, tetapi si Yosua dan Kaleb, ya, melihat raksasanya sama nggak? Yang dilihat sama. Raksasanya sama gedenya yang dilihat, ya. Tapi dia fokus pada Tuhan yang besar, yang lebih besar daripada raksasa itu. Masalahnya yang dilihat sama, tapi fokusnya berbeda. Orang yang satu melihat fokus pada masalahnya yang besar, yang satu melihat fokusnya pada Tuhan yang besar, pada janji Tuhan. Amin. Beda kan? Ya kan? Karena perjanjiannya sama, tapi hasilnya berbeda. Ya kan? Makanya dikatakan di Ibrani 3:19, sekarang seperti demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kita tidak dapat memperoleh janji karena ketidakpercayaan kita. Kita tidak pernah memperoleh pemulihan karena ketidakpercayaan kita. Amin. Ya. Tapi kalau kita percaya, kita akan terima semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapkan dan kita percaya terjadi. Amin. Ya. Itu perbedaannya. Fokus kita harus berbeda. Ya. Yang keempat, kegagalan masa lalu. Siapa yang masa lalunya gagal, pernah gagal? Gagal mengakui ya. Ya, kegagalan ya. Misalkan apa? Sepele aja, doa yang tidak terjawab. Misalkan, aku doa kok tidak terjawab, malah yang terjawab malah sebaliknya yang terjadi. Ya kan? Kesembuhan yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Sudah sekian lama, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan kok masih terasa terus pegel-pegelnya, masih terasa terus kakunya. Oh berarti aku nggak bisa nih sembuh, ya kan? Terus harapan yang mungkin dulu pernah punya harapan punya restoran, punya rumah mewah, harapannya tidak terpenuhi, ya kan? Kegagalan masa lalu itu bisa menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Itu bisa kita jadikan tembok yang menghalangi kita untuk berjalan. Amin. Yang menghalangi iman kita untuk bekerja. Ya. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara tentang keselamatan, ya, ada banyak tembok-tembok yang orang bisa terima juga. Ya, makanya kita nggak bisa
kita menginjil dengan kekuatan kita menginjil dengan kekuatan Allah. Ibrani 10 ayat 35 dikatakan seperti ini. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ya, di situ dikatakan karena besar upah yang menantinya. Ternyata kepercayaan itu bisa kita lepas gitu. Aku nggak mau percaya lagi. Oh, firman-Nya berkata seperti ini kok nggak terbukti. Wah, aku nggak percaya lagi sama firman itu. Bisa nggak? Bisa. Ya. Jangan kamu lepaskan kepercayaanmu. Ada upahnya apa? Itu akan terjadi bahkan seperti lebih dari apa yang kita inginkan. Amin. Jadi kegagalan itu bukan bukti bahwa Tuhan itu tidak setia. Amin. Tetapi bagian dari proses iman itu terjadi. Seperti itu. Ya. Jadi bukan karena kegagalan itu terus hidup kita gagal terus enggak. Kalau seperti itu ya udah kita tidak apa-apain. Ya. Tapi karena kita percaya dan kita tidak mau melepaskan kepercayaan kita dan kita tahu Tuhan itu setia pada setiap janjinya, maka kita terus berharap. Kita terus mengerjakan apa yang kita harapkan, apa yang kita percaya. Amin. Ya. Yang kelima, ketakutan. Siapa yang takut? Siapa yang hari ini ada ketakutan? Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Ya. Jadi kalau kita tidak diberikan roh ketakutan, berarti kita punya roh ketakutan apa enggak? Enggak punya kan? Ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang dilihat dengan mata itu menakutkan, mematikan, ya kan? Yang kita punya bukan ketakutan, tapi yang kita punya ini roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Roh yang memberikan kita kasih dan ketertiban. Jadi kita yang muncul dalam hidup kita itu adalah kekuatan, kita sanggup menghadapi itu, kita sanggup mengalahkan itu, dan kabar baiknya kita sudah menang atas siapa salah. Kemudian kita punya kasih, sehingga kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan kasih, dan kita punya ketertiban, enggak kita marah-marah, kecewa, banting-banting pintu, enggak seperti itu. Amin. Ya, tertib. Ya. Karena kita tidak punya ketakutan, itu realitanya dalam hidup kita. Jangan kita mengakui realita yang lain yang kita nggak punya. Sehingga apa? Sehingga kita nggak kehilangan kontrol, nggak kehilangan kendali kita nggak ditipu oleh roh-roh jahat, dan kita tidak terlihat bodoh. Ya, karena kalau kita ini tertipu, kita akan kelihatan bodoh. Ya. Dan kita nggak mengalami luka lagi. Jadi iman dan takut tidak bisa berjalan bersama. Kalau kita takut, pasti nggak ada iman. Kalau kita punya iman, takut pergi. Amin. Jadi takut itu harus dihadapi, bukan ditoleransi. Ditoleransi itu namanya manusia yang mesti takut kalau ada nggak gitu toh, ya nggak? Ya kan? Ya seperti itu ya kan? Jangan ditoleransi, tapi harus dihadapi dengan dengan kekuatan, dengan kemenangan, dengan pikiran-pikiran yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Yang keenam, dosa. Termasuk dosa ini kadang-kadang kita nggak sadari kalau itu dosa, ternyata itu dosa. Ya, jadi kita kan nggak bisa sombong. Gitu. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi bukan karena dia tidak mendengar, bukan karena dia itu terpisah dari kita, tapi dosa kita itu menghalangi jalan-jalan kita kepada dia. Amin. Ya. Jadi dosa ini bukan hanya perbuatan lahiriah kita mencuri ayam atau membunuh orang atau kita mabuk-mabuk, enggak cuma seperti itu dosa ini. Dosa ini juga termasuk apa? Kepahitan itu juga dosa. Ketakutan kronis, ya. Apalagi ketakutan kronis ya. Terus kemudian kecemasan itu juga dosa. Kekecewaan yang dipelihara itu juga dosa. Karena apa? Itu semua menghalangi, memisahkan kita dengan Tuhan. Dan itu karena dosa seperti itu. Dosa itu selalu memisahkan antara kita dengan Tuhan.
Ketika kita sudah ditebus, ya, hal ini yang membuat kita terpisah daripada Tuhan. Artinya Tuhan menerima akses tadi, ya, membuka akses itu terhalang di situ. Ya. Segala sesuatu yang tidak berasal dari iman itu adalah dosa. Kita Roma dikatakan seperti itu. Ya. Jadi terus gimana rasanya? Mulai aku itu, oh ya Tuhan, aku masih kecewa Tuhan. Ampuni aku. Ya. Aku tidak akan kecewa. Aku mengampuni. Oh ya Tuhan, aku masih marah. Oh ya Tuhan, aku masih takut Tuhan. Tuhan, aku tidak mau takut lagi dan aku harus berani aku menghadapi itu semua. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Sehingga aksesnya mulai terbuka lagi gitu. Pertobatan itu membuka kembali langit yang tertutup dalam hidup kita, karena langit sebenarnya sudah dibuka sama Tuhan. Ya, amin. Amin. Ya, yang ketujuh, kurang fokus pada kebenaran. Ya, kurang fokus pada kebenaran, nggak fokus. Ya, nggak 100%. Aku. Markus 4 ayat 24. Ya, Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Ya. Jadi perhatikan apa yang kita dengar, perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu perhatikan. Ya. Fokus kita ini akan jadikan kita kuat, akan memperkuat kita. Fokus kita itu akan membuat kita lebih lagi bangun, exciting lagi, ya kan, bersemangat lagi. Fokus kita itu akan mempengaruhi apa yang kita alami. Amin. Ya. Kalau fokus kita dengan kelemahan kita, ya aku tuh kelemahanku, aku juga mau lakukan ini juga nggak ada apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Ya. Tetapi kalau kita fokus kita dengan apa yang Tuhan katakan, oh ini, aku selalu mempunyai sesuatu dengan Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberikan aku semua potensi dalam hidupku, sehingga aku mempunyai kesanggupan melakukan segala sesuatu. Amin. Mulai bangun hidup kita, diri kita, semangat kita menjadi kuat lagi, dan kita mau mengalami apa yang firman itu katakan dalam hidup kita. Amin. Ya, renungkan firman sehingga apa yang kita renungkan itu mulai berbuah dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa? Pewahyuan itu tumbuh di tempat yang fokus. Tanaman itu kalau kita pindah-pindah bisa tumbuh ya. Ya, tancap, jatuh, tancap, jatuh. Ya, ya, lama-lama kok dia bisa ngomong, iya tadi Pak, dicabut. Ya, bikin dia tertanam, fokus pada satu tempat, sehingga dia akan mengakar kuat dan dia akan bertumbuh dan berbuah. Amin. Amin. Ya, yang 8, kurang pengharapan. Ya. Markus 4:50. Markus 4:50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya. Si Bartimeus, ya, dia tahu Yesus, ya, dia melepaskan jubahnya, dia mengambil risiko untuk dia ditolak atau dimarahi atau tidak sembuh, tapi dia bertindak berdasarkan pengharapan yang dia punya. Ya. Pengharapan adalah bahan bakar iman kita. Amin. Kalau kita tidak punya pengharapan, ya iman kita ya gitu-gitu aja. Ya. Kalau kita tidak punya bahan bakar, ya kita tetap ada di sini terus. Kita mau ke mana? Jogja, ke Temanggung. Sebentar besok Sabtu kita ke Wonosobo. Ya, motornya nggak diisi bahan bakar, nyampe nggak? Ya nyampe, ya kan? Tapi kita isi bahan bakar. Pengharapan itu seperti bahan bakar dalam iman kita. Ya, sehingga kita bisa dengan pengharapan itu kita terus melangkah maju terus sampai iman itu terwujud secara natural. Amin. Amin. Sehingga apa? Sehingga yang namanya pengharapan itu akan menjadikan kita kalian menjadikan selamat memperoleh apa yang kita percaya. Ya. Nomor 9. Nah, kata 9. Ternyata pengharapan itu banyak ya pasalnya. Banyak. Makanya kita belajar, kita sadari step by step, ya, nggak harus sempurna, ya kan? Tapi kita mau tahu dulu yang penting, ya kan? Sehingga apa? Oh iya, aku masih punya ketakutan, oh ya, aku masih punya kecemasan. Itu mulai kritis. Ya. 9. Lingkungan yang tidak sehat. Ya. Lingkungan yang tidak sehat itu gimana? Atau banyak sampahnya, atau tidak disaponi, lingkungan yang tidak sehat.
Bisa jadi, bisa gagal. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3. Kita lihat lingkungan yang tidak siap itu seperti apa. Bahkan di sini di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu sesat, ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini yang dimaksudkan lingkungan yang tidak sehat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita di dalam satu pergaulan yang buruk, komunikasi yang buruk, ya, kita punya kebiasaan baik akan rusak. Amin. Bahkan kita tidak pernah lakukan kebiasaan yang baik itu. Makanya kalau kita mau punya kebiasaan yang baik, ya, kita harus rubah, pindah pergaulan kita. Ya. Kita jangan ada di lingkungan yang skeptis, ya, yang memadamkan iman kita. Ya kan? Kita sudah punya iman, kita percaya ada orang ngapain percaya seperti itu. Toh juga kamu perlu makan toh, ya. Kamu perlu hidup toh, ya. Kamu ngapain harus persekutuan ke sana, persekutuan sini, ya kan? Toh juga percuma aja, ya kan? Hidupmu biasa-biasa aja, ya kan? Oh, kamu butuh makan, ya kan? Itu lingkungan yang seperti itu, ya. Yang mengecilkan kerinduan kita pada Tuhan. Wah, aku pengen. Kadang-kadang saya pribadi juga sama, aku mau menyembah, aku rindu pada Tuhan, tapi ngomong kayak pikir sok-sokan, ya kan? Kalau aku nyembah nanti tetangga protes pilih, ya kan? Pernah sih kita nyembah, ya kan? Nyembah sama komunitas gitu, dilempari batu sama tetangga, pernah ke Jogja, ya kan? Ya, itu hal yang membuat kita akhirnya diam. Ya, udah, jangan seperti itu. Kita cari tempat lain, ya kita bisa teriak-teriak, seperti di Tembalang, ya. Kita mau teriak kayak apa, ya kan? Kalau bawa gue itu yang dengarkan, ya. Pergaulan dan skeptis misalnya yang menolak pengalaman rohani kita. Kita berbicara, kita bersaksi tentang pengalaman rohani, kadang-kadang terhambat. Oh iya, bisa kayak yang lingkungan menerima. Ya kenyataannya Pak, mereka nggak peduli dengan hal-hal rohani. Nah, lingkungan tidak peduli dengan hal-hal rohani, yang hal-hal tentang pertumbuhan rohani dengan firman. Ya kita jangan jadi lingkungan seperti itu, percuma, ya kan? Kalau kita mau bertumbuh, ya, cari komunitas yang lapar akan Tuhan. Amin. Ya, cari komunitas yang bahkan yang lapar akan Tuhan. Gitu. Artinya apa? Harus tentang Tuhan itu seperti apa, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya. Itu yang membuat kita punya habit, punya kebiasaan yang baik. Amin. Ya. Yang ke-10, kurang daya tahan dan ketekunan. Nah ini kurang daya tahan dan ketekunan ini. Ya, sebentar-sebentar menyerah. Ya. Bahkan dikatakan di sini di Filipi 3:14, si Paulus berkata seperti ini. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tidak jalan santai. Amin. Bahkan tidak berhenti, nggak cuma nonton, tapi berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah. Jadi ternyata panggilan surga itu hadiah dalam hidup kita. Dan itu hadiah dari Allah. Kalau itu kado hadiah dari Allah, ya, dan itu diciptakan dalam Kristus Yesus, kira-kira hadiahnya itu cepet apa hadiah yang luar biasa? Luar biasa, ya. Makanya karena hadiahnya begitu luar biasanya, Paulus ini berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu. Nah, kita juga sama. Ya. Ternyata hadiah itu apa? Panggilan surgawi. Jadi kalau kita tahu, oh ya aku punya panggilan surgawi, ya karena itu panggilan surgawi itu dari Allah dan diciptakan dari Kristus Yesus, aku harus berlari pada tujuan itu. Bukan tenang-tenang saja, aku panggilan ini dulu, panggilan dunia aku dulu yang aku tuh makan, tidak seperti itu. Ya, tapi panggilan surgawi ini yang harus kita kejar. Ya. Amin. Ya, kalau aku berlari-lari kepada tujuan itu, kita nggak punya lagi mental korban. Mental korban itu seperti apa? Bertahan aja, atau menghindar, ya, atau menyerah bahkan. Itu mental korban. Tapi kita harus punya mental apa? Pemenang. Amin. Mental apa? Pemenang. Mental pemenang itu apa? Melawan. Maju apa mundur? Maju.
Tekun atau malas-malasan? Tekun. Itu aku menang. Ya. Sehingga jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan kerajaan surga. Amin. Amin. Ya. Nah, yang 11 terakhir. Ya. 11 terakhir. Kenegatifan dan bersungut-sungut. Pernah? Ya. Siapa yang pernah punya pikiran negatif dan bersungut-sungut sampai 1 senti? Israel, ya kan? Makan mana, ya kan? Tidak pernah kerja, tidak pernah cari makan, tahu mana datang roti makan, ya kan? Minum air, ya nggak ada air, dari batu muncul air. Tapi dia hidupnya selalu apa? Bersungut-sungut. Ya. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu berarti hal yang baik dan hal yang buruk, hal apapun. Mengucap syukur, amin. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita. Itu yang dikehendaki. Ya. Kenapa Allah menghendaki seperti itu? Supaya kita ini terima segala sesuatu yang dari Dia. Tidak ada halangan untuk kita mengakses apa yang Dia sudah berikan. Seperti itu. Ya. Sehingga di dalam peperangan, di dalam serangan musuh, itu juga bisa menjadi penghalang kita. Ya. Musuh pasti akan menyerang pikiran kita. Ya, tapi kan dia diserang pikiran-pikiran kita. Musuh yang akan menyerang identitas diri kita. Ya, identitas kita ini pemenang. Dia coba berusaha menipu kita bahwa identitas kamu belum benar. Ya, kamu pecundang, kamu gagal. Ya, tapi kalau kita tahu identitas diri kita seperti apa, kita tetap menang. Musuh menyerang apa? Kepercayaan diri kita. Amin. Ya, dan musuh menyerang bahkan panggilan surga kita, dia serang. Supaya kita nggak tahu panggilan kita apa, sehingga seolah oh ya aku hidup, aku lahir dan nanti aku mati, ya selesai. Habis mati pernah aku tanya, terus baru mati terus kita kemana Sam? Terus menurut kamu pernah? Kita celing lenyap gitu aja. Ada yang jawab seperti itu. Bahkan ketika kita ada di Tembala waktu itu ya, orang berkata, mumpung urip Pak Sam, mumpung masih hidup, mau nanti kita mati ya masuk neraka kok. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu panggilan kita, ya kita santai-santai aja. Kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah lakukan di setiap panggilan hidup kita. Lukas 19 ayat terakhir. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak belah dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Ini dalam peperangan rohani kita sudah diberikan kekuatan untuk menginjak semua, untuk mengalahkan itu semua, sehingga tidak ada satupun dari musuh kita yang membahayakan kita. Tidak ada satupun senjata musuh itu yang membahayakan kita. Amin. Amin. Ya, sehingga kita jangan mundur. Ya, kita mau dituduh apa, kita mau diejek seperti apa, kita mau dibeda seperti apa, lawan dengan kebenaran Tuhan. Amin. 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 Ya, jadi kesimpulannya, ya banyak akses, banyak halangan yang membuat akses kita ini nggak bisa lancar dengan Tuhan. Ya, kurang kewahyuan, kepercayaan dasarnya salah, makanya perlu rajin baca firman, merenungkan firman, ya. Ketidakpercayaan kita, ya, luka dan kegagalan masa lalu itu menjadi penghambat, menjadi penghalang, ketakutan, ya, dosa, ya, kurang fokus kita, ya, itu juga menghambat, kurang pengharapan, ya, ini kurang semua. Lingkungan yang negatif, jangan salah lingkungan, ya, jangan salah pergaulan. Terus kemudian kalau pakai baju yang gaul, tidak apa ya. Terus kurang tekun, harus tekun, mulai tekun, rajin, yang bersemangat. Oh ya, aku harus selesaikan ini, aku harus capai panggilanku, aku harus menerima semua yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupku. Itu harus terjadi. Amin. Amin. Kenegatifan itu akan menjadi penghalang-penghalang kita. Ya. Dan kabar baiknya, semua bisa disingkirkan oleh apa yang disebut Tuhan kasih karunia. Ya. Iman dan kebenaran tersebut, ya itu kabar baiknya. Ya, jadi mulai kita teliti
Mana halangan, mana yang masih ada dalam hidup kita. Jangan fokus pada halangan itu, fokus pada janji Tuhan. Oh, firman-Nya seperti ini, dengan halangan apa nih? Halangan seperti ini, masih ragu dulu. Oh, masih takut, ya kan? Masih khawatir. Oh iya Tuhan, ada firman-Mu berkata jangan khawatir, karena menyediakan segala sesuatunya. Ya kan? Seperti itu. Jangan kau pikirkan, jangan kau takut, tapi carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka semuanya akan dipenuhi pada firman itu akan membuat kita tuh berhasil, ya, tanpa halangan. Jalan tol menuju akses apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Kita menyatakan iman, kita deklarasi bersama-sama. Ikutin ya. Yesus, aku menyerahkan semua halangan dalam hidupku kepadamu. Aku memilih kebenaran-Mu, bukan ketakutan-Mu. Aku menolak kebohongan musuh dan menerima wahyuan-Mu. Aku membuka hatiku untuk akses penuh kepada kekayaan surga. Langit terbuka atas hidupku oleh karya salib-Mu yang sempurna. Aku berjalan dari posisi kemenangan, bukan korban. Dalam nama Yesus. Amin. Merdeka. Ayo berdiri. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Penuh kemuliaan-Mu. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih karena kami boleh belajar hari ini. Kami sudah mempunyai akses pada surgawi Tuhan, mempunyai kekayaan surgawi, mempunyai material surgawi, menerima semua apa yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami, di dalam rohani kami Tuhan. Tapi banyak penghalang dan Kau sudah ajarkan Tuhan, segala sesuatu yang menghalangi untuk kami dapat menerima semuanya itu Tuhan. Semuanya itu Tuhan, untuk kami mau selesaikan dalam hidup kami Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga semua itu menjadi penghalang lagi Tuhan. Kami menggantikan pikiran-pikiran kami yang lama, dan kami menggantikannya dengan pikiran kami yang baru, dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang sudah Kau sediakan, kami menyadari identitas diri kami menyadari Tuhan posisi kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami dapat menerima semua yang sudah terjadi, semua yang sudah Kau jadikan, semua yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Segala sesuatu yang supranatural itu sudah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur
untuk ibadah selebrasi pada hari ini Tuhan. Dan ke depan kami juga melakukan ibadah-ibadah lagi Tuhan. Semuanya itu biar memberkati kami dan memberkati Tuhan dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan mau pulang dengan menerima berkat-berkat. Mari kita pulang dengan berkat daripada Allah. Kasih Allah Bapa yang hidup dalam, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Setiap langkah kita semakin kita intim dengan Tuhan. Setiap hati dan ucapan kita semakin dekat dengan hatinya, dan setiap hari kita dipenuhi dengan kuasa hadiratnya. Pergi dengan damai sejahtera, jadilah terang di tengah dunia. Alami kuasa keintiman dengan Bapa yang membawa pemulihan, membawa kekuatan, membawa kemenangan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya bersama-sama kita berkata, Amin. Merdeka. Merdeka.